Dengan bantuan ratusan biksu, Chen Ping membuka lorong hampa menuju surga ke-8. Setelah melihat semua orang, Chen Ping dengan tegas berjalan memasuki lorong kehampaan. Ledakan. Dengan suara keras, saluran kehampaan itu tertutup. Chen Ping hanya merasa penglihatannya semakin kabur. Segala sesuatu di sekitarnya bergerak cepat, dan tubuhnya seolah melintasi dunia spasial yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, Chen Ping merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Niat pedang di tubuhnya mulai memadat, dan sensasi terbakar muncul dari tubuhnya. Kemudian, ia melihat tubuhnya mulai terbakar. Chen Ping ngeri. Dia tidak menggunakan api, jadi mengapa tubuhnya tiba-tiba terbakar? Dan rasa sakit yang menusuk membuat keringat langsung mengalir di dahi Chen Ping. Tak lama kemudian, kepala Chen Ping terasa pusing dan gerakannya menjadi lebih cepat. Hanya ada lautan api di depannya, dan ia tidak bisa melihat apapun. Chen Ping menggertakkan giginya agar tidak pingsan, berusaha tetap berpikir jernih. Pada saat yang sama, La mengaktifkan tubuh emasnya yang tak terhancurkan, ingin melindungi tubuh fisiknya. La telah melewati lorong hampa lebih dari sekali, tetapi belum pernah seperti ini. Bahkan ketika ia menghadapi turbulens hampa, keadaannya tidak begitu berbahaya. Tubuh emas yang tak bisa dihancurkan itu langsung runtuh di bawah api, dan Chen Ping jatuh koma total. Pada saat ini, Chen Ping seperti bola api, bergerak cepat dalam kegelapan tak berujung. Surga ke-8, di dalam aula ketiga. Master istana ketiga mengangkat bibirnya sedikit, tatapannya penuh dengan kekejaman dan dingin. Sekarang, Chen Ping tidak akan pernah muncul lagi, kata Master istana ketiga dengan dingin. Tuan istana ketiga, Anda menggunakan teknik terlarang klan dewa tanpa izin. Jika Raja Dewa tahu tentang ini, beliau pasti akan marah, kata Master istana kelima dengan sedikit khawatir. Tidak, Raja Dewa sedang menyendiri sekarang, dan kepala istana pertama dan kedua berada di surga ke-9. Tak seorang pun akan tahu. Sedangkan kepala istana keempat, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Master istana ketiga menggertakkan giginya, cahaya nafsu berkilat di matanya. Tetapi bagaimana jika Master istana keempat mengetahui hal ini dan pergi menyelamatkan Chen Ping? Tanya Master istana kelima. Sekalipun Master istana keempat bertindak, mustahil menyelamatkan Chen Ping dari lorong hampa. Selama Chen Ping tidak mati, ia akan tetap terperangkap di lorong itu selamanya. Master istana ketiga tersenyum puas. Pada saat ini, di istana Raja Dewa, Master istana keempat Ling Si sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Sejak kembali dari surga ke-6, Ling Qi perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Pertarungan dengan pemakan jiwa juga menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya. Kepala istana keempat, kepala istana ketiga menggunakan teknik terlarang para dewa untuk langsung menjebak Chen Ping di lorong hampa. Aku khawatir Chen Ping dalam bahaya sekarang. Kepala istana keempat, kepala istana ketiga menggunakan teknik terlarang para dewa untuk langsung menjebak Chen Ping di lorong hampa. Aku khawatir Chen Ping dalam bahaya sekarang, kata pelayan Yun Xiu kepada Ling Qi dengan panik. Ling Xi mengerutkan kening dan tiba-tiba berdiri,
Master Aula ketiga ini begitu berani menggunakan teknik terlarang para dewa. Apa dia tidak takut dengan hukuman Raja Dewa atau utusan pahala dan hukuman para dewa? Napas Linky menjadi cepat pada saat ini, dan ekspresinya sangat cermas. Kalian harus tahu bahwa teknik terlarang para dewa tidak bisa digunakan sembarangan. Bahkan Raja Dewa pun tidak berani menggunakannya. Jika kepala suku para dewa mengetahuinya dan mengirimkan utusan pahala dan hukuman, seluruh kuil mereka akan menderita. Kuil itu hanyalah kekuatan di antara para dewa. Beraninya ia melanggar larangan para dewa. Seluruh dewa adalah suku yang sangat besar. Linky samar-samar ingat bahwa banyak orang kuat di antara para dewa telah menjadi Daluo Jinxian. Tidak, aku akan meminta penjelasan kepada kepala istana ketiga. Kalau dia bertindak seperti ini, seluruh kul kita akan mendapat masalah. Linky tidak dapat duduk diam lebih lama lagi. Jadi dia segera berdiri dan pergi menemui Master Istana ketiga untuk meminta penjelasan. Teknik terlarang para dewa dilarang keras. Tidak ada kultivator dewa yang boleh menggunakannya sembarangan. Master Istana ketiga benar-benar menggunakan teknik terlarang para dewa untuk menjebak Chen Ping di lorong kehampaan. Lingxi bergegas ke aula ketiga dengan marah dan menerobos masuk ke ruang pertemuan tempat Master Aula ketiga berada. Saat ini, kepala istana ketiga sedang duduk santai di kursi utama. Ketika melihat Lingxi bergegas masuk, sedikit kepanikan terpancar di wajahnya, tetapi lah segera kembali ke ekspresi arogan dan dominannya. Tuan Istana ketiga, apakah kau mengakui kesalahanmu? Linky mengangkat alisnya, membuka lebar mata indahnya, dan berteriak dengan tegas. Namun, kepala istana ketiga tampak acuh tak acuh, menyilangkan kaki, dan berkata perlahan, "Hei, kepala istana keempat, apa yang membuatmu begitu marah? Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kau menggunakan teknik terlarang para dewa tanpa izin dan menjebak Chen Ping di lorong hampa. Bukankah ini kejahatan?" Linky berkata sambil menggertakkan giginya. Kepala istana ketiga tertawa terbahak-bahak. Kepala istana keempat, tolong berhenti melontarkan kata-kata berdarah kepadaku. Kapan aku pernah menggunakan teknik terlarang para dewa? Apa kau punya bukti? Bukti. Yun Xiu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dan kau masih menyangkalnya. Linky begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, kepala istana ketiga memasang ekspresi jahat di wajahnya. Yun Xiu, bagaimana kau bisa mempercayai kata-kata pelayan seperti dia? Mungkin dia salah lihat, atau mungkin kau yang mengajarinya berkata begitu. Anda, Lingxi sangat marah hingga tak bisa berkata-kata, lah tak menyangka Master Istana ketiga begitu tidak masuk akal. Melihat Linky begitu marah hingga tak dapat berkata-kata, Master Istana ketiga pun menjadi semakin puas diri dan mulai mengumpat, "Master Istana keempat, aku rasa kau tertarik pada anak itu, Chen Ping, makanya kau begitu bersemangat membelanya. Tapi jangan buang-buang waktu Anda, orang itu mungkin sudah berubah menjadi abu sekarang. Daripada mengkhawatirkannya, lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri dan patuhi aku. Mungkin aku bisa membuat hidupmu di kuil lebih nyaman." Ketika Linky mendengar Tuan Istana ketiga mempermalukannya sedemikian rupa,
ia menjadi sangat marah hingga wajahnya memucat, La mengepalkan tangannya, dan kuku-kukunya menancap di dagingnya. Namun dia tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan Master Istana Ketiga, dan memaksakan diri untuk menyerang hanya akan mendatangkan penghinaan bagi dirinya sendiri. Tuan Istana Ketiga, kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan. Ling Qi menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Master Istana Ketiga tidak peduli dan terus mencibir, bayar harganya. Hanya kau, Master Istana Keempat, sebaiknya kau hemat tenagamu. Jika kau punya kemampuan, pergilah dan selamatkan Chen Ping dari terowongan kehampaan, tapi kurasa kau tidak punya kemampuan itu. Ling Qi menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. La tahu sekarang bukan saatnya bertindak impulsif. Hal terpenting adalah menemukan cara untuk menyelamatkan Chen Ping. Tuan Istana Ketiga, Anda akan menyesali ini. Setelah Ling Qi selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan aula ketiga. Setelah kembali ke kediamannya, Ling Qi mulai memutar otak untuk memikirkan cara menyelamatkan Chen Ping. Dia tahu bahwa lorong kehampaan itu sangat berbahaya, terutama lorong kehampaan yang telah dipengaruhi oleh teknik terlarang para dewa, yang penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Tetapi dia tidak bisa hanya melihat Chen Ping jatuh dalam keputusasaan tanpa menyelamatkannya. Ling Xi pertama-tama memikirkan beberapa buku kuno para dewa, mungkin ada metode untuk mematahkan pengaruh teknik terlarang para dewa di saluran kehampaan. Dia segera pergi ke perpustakaan Istana Raja Dewa dan mulai mencari petunjuk di antara lautan luas buku-buku kuno. Di perpustakaan, Ling Qi membolak-balik buku kuno halaman demi halaman, tidak berani berkedip karena takut kehilangan informasi berguna. Waktu berlalu menit demi menit, dan dahi Ling Qi dipenuhi keringat, tetapi dia masih belum menyerah. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan Chen Ping terjebak di lorong hampa itu. Meskipun dia dan Chen Ping tidak memiliki hubungan, Ling Qi akan memikirkan penampilan Chen Ping dari waktu ke waktu sejak kembali dari surga ke-6. Terkadang saya memimpikannya Chen Ping, dan kemunculannya tidak dapat dilupakan. Ling Qi telah berlatih sejak dia masih kecil dan tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadap anak-anaknya. Namun kini hatinya kacau balau, terutama ketika mendengar Chen Ping dalam bahaya. La begitu bingung hingga tak bisa berlatih dengan baik. La tak tahu apakah ini bisa disebut emosi. Akan tetapi, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan pernah membiarkan Chen Ping terjebak sampai mati di lorong hampa itu. Saat ini, Chen Ping berada di kehampaan. Ketika ia perlahan membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di langit berbintang yang tak dikenal. Di langit berbintang ini, meteor yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan meteor-meteor ini terbakar dengan api. Tubuh Chen Ping sendiri juga terbakar, tetapi dia tidak bisa lagi merasakan sakit, seolah-olah tubuh ini bukan lagi miliknya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan ketika Chen Ping melihatnya, meteor yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dalam sekejap, meledak bagaikan kembang api, begitu menyilaukan. Wajah Chen Ping dipenuhi kebingungan, La tidak mengerti kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan begitu banyak meteor. Di bawah kobaran api kehampaan ini,
kau benar-benar mampu terbangun. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Chen Ping buru-buru melihat ke arah suara itu dan mendapati seorang pria berdiri 100 kaki darinya. Pria itu mengenakan jubah panjang, berwajah tegas dan tangannya di belakang punggung, lah memancarkan aura keagungan tanpa sedikit pun amarah. Ketika melihat pria itu, Chen Ping merasa jantungnya berdebar kencang, lah merasakan tekanan yang tak terjelaskan, yang membuatnya sedikit takut. "Senior, tempat apa ini?" Chen Ping buru-buru bertanya dengan sopan. Saat Anda tidak mengetahui identitas dan kekuatan orang lain, bersikap sopan adalah hal yang paling penting. Jika tidak, Anda akan mudah terbunuh jika berpura-pura bersikap tenang. Pria itu menatap Chen Ping, tersenyum tipis dan berkata, "Ini tidak dimanapun." Perkataan pria itu membuat Chen Ping sangat bingung dan dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Tetapi dia tidak berani bertanya lebih jauh karena takut membuat pihak lain marah. "Senior, saya tidak tahu siapa Anda, bisakah Anda memberi tahu saya?" Karena dia tidak tahu di mana tempat ini, Chen Ping memutuskan untuk mencari tahu identitas pria itu. Jika itu adalah seseorang dari kekuatan musuh, Chen Ping harus mencari cara untuk melarikan diri dan tidak tinggal di sini dan menunggu kematian. "Kuil." Pria itu tampaknya memahami maksud Chen Ping dan tersenyum, "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku dari..." Ketika Chen Ping mendengar bahwa itu adalah seseorang dari kuil, hatinya menegang. Lagi pula, ia memang memiliki dendam terhadap kuil, tetapi ia memiliki hubungan baik dengan guru keempat kuil. Maka Chen Ping bertanya dengan ragu-ragu, "Senior, saya memiliki hubungan baik dengan master istana keempat di kuil Anda. Namanya Lingqi." "Lingqi." Pria itu tampak berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengenalnya." "Mustahil. Apa kau tidak kenal 4 guru di kuilmu?" Chen Ping tampak terkejut, "Apakah kau seorang biksu tingkat rendah di kuil ini?" Chen Ping menatap ke arah pihak lain dan terlihat jelas bahwa aura pihak lain tersebut tidak tampak seperti aura seorang kultivator tingkat rendah. Tetapi jika dia seorang pejabat tinggi, bagaimana mungkin dia tidak mengenal master istana keempat? "Hahaha, kau pikir aku ini pendeta rendahan di kuil?" Lelaki itu tertawa. "Tidak seperti itu." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Mungkinkah Anda leluhur kuil ini dan karena itu tidak mengenal staf kuil saat ini?" Hanya ini jawaban yang bisa Chen Ping berikan. Karena pihak lain berasal dari kuil, bukan dari tingkat bawah, dan tidak mengenal master istana keempat. Kalau begitu, mungkin orang-orang tua dari kuil. Seiring berjalannya waktu, petugas kuil telah berganti, jadi wajar saja jika orang-orang tua tidak mengenali orang-orang baru. "Kamu sangat pintar." Sedikit kejutan terpancar di mata pria itu. Dia tidak menyangka Chen Ping bisa menebaknya. "Namun, saya bukanlah leluhur kuil tersebut, karena sayalah yang mendirikan kuil ini." Begitu pria itu selesai berbicara, Chen Ping terkejut, lah tidak menyangka bahwa pria di depannya yang tampak agak dingin itu sebenarnya adalah leluhur kuil, dan seluruh kuil didirikan olehnya. "Kalau begitu, bukankah kau adalah Raja Dewa pertama di kuil ini?" Chen Ping bertanya sambil bernapas cepat.
Bisa dibilang begitu. Pria itu mengangguk, lalu bertanya, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Aku juga tidak tahu. Aku baru saja membuka lorong hampa dari langit ke-7 ke langit ke-8. Begitu aku memasuki lorong itu, seluruh tubuhku terbakar api. Saat aku membuka mata, aku sudah ada di sini. Chen Ping menjelaskan.